Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memberikan kita kekuatan, pengharapan yang pasti, dan juga bagaimana pribadi yang begitu mengenal hati kita, ya, sampai yang terdalam sekali. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, kita mau mengenal jauh lagi bagaimana karya keselamatan karya Tuhan dalam kehidupan kita, dan membawa pengharapan yang pasti pada hidup kita. Bersama hati sidang jemaat Tuhan, namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan perikop Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu melihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau,
apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya oleh Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi aku berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku dan ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi aku berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk seterangnya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Henor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemulihan luka masa lalu. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, pemulihan luka pasti ada prosesnya. Sedang jemaat Tuhan, kalau ada terjadi luka dalam tubuh kita, pasti ada proses yang kita lakukan. Maksudnya prosesnya pasti luka itu kita bersihkan, baru kita obati, dan kita menunggu beberapa hari, mungkin berapa minggu atau berapa bulan biar sembuh. Apalagi pemulihan luka masa lalu yang pernah kita alami dalam kehidupan kita ini. Begitu luka masa lalu yang terjadi dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan kakak beradik, dalam hubungan kita bermasyarakat, dalam hubungan kita dalam pekerjaan. Luka-luka yang terjadi pada masa lalu, mungkin proses pemulihannya butuh waktu, sedang jemaat Tuhan. Dan juga renungan kita hari ini mengisahkan bagaimana pertemuan yang mengharukan antara Yakub dan Esau setelah bertahun-tahun berpisah karena konflik atau pertentangan yang terjadi di antara mereka berdua, antara Yakub dan Esau. Berkat perjumpaan dengan Allah, Yakub berani menghadapi kakaknya Esau dengan rendah hati, di mana ketakutan diubah menjadi pelukan persaudaraan. Esau menerima Yakub dengan kasih, menunjukkan kuasa pengampunan yang menyembuhkan luka masa lalu. Yakub kemudian mendirikan mesbah sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan. Dan konflik yang terjadi antara Yakub dan Esau kakaknya begitu lama, begitu panjang, ya, sehingga ada ketakutan dalam diri Yakub untuk bertemu Esau. Karena kenapa? Berkat yang luar biasa sudah dia terima dari ayah mereka Ishak, dan dia mencuri berkat itu dari kakaknya Yakub, ayah Esau. Makanya dia lari, dan perseteruan mereka begitu panjang terjadi. Tapi perjumpaan mereka karena ada campur tangan daripada Tuhan Allah, sehingga ada kasih di antara mereka. Waktu pertemuan mereka, Esau memeluk Yakub dengan erat sambil mereka bertangis-tangisan. Jadi jemaat Tuhan, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Bahwa kuasa doa perubahan hati ini sangat penting sekali. Sebelum bertemu Esau, Yakub bergumul dengan Tuhan.
Ini mengubah ketakutan menjadi ketenangan, membuktikan bahwa perjumpaan dengan Allah adalah kunci menghadapi masalah yang berat, dan juga kerendahan hati dalam pertemuan mereka. Yakub sujud 7 kali kepada Esau, menunjukkan kerendahan hati untuk memperbaiki hubungan, bukan menuntut walaupun telah terjadi konflik, tetapi antara Esau dan Yakub menunjukkan kerendahan hati satu dengan yang lain. Begitu juga Israel dengan umat Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan ini agar segala konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, pekerjaan kita akan terselesaikan dengan baik kalau kita saling merendahkan hati. Dan juga pengampunan yang menyembuhkan hubungan itu. Esau yang dulu ingin membunuh adiknya Yakub berlari dan memeluk Yakub, sedang jemaat Tuhan. Pengampunan sejati membebaskan kedua belah pihak dari ikatan masa lalu, membebaskan dari akar pahit itu, membebaskan dari konflik yang ada. Ya? Allah saja pengampun, apalagi kita. Apakah kita tidak bisa mengampuni? Harus bisa sedang jemaat Tuhan. Dan juga mengakui berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Yakub mengaku bahwa anak-anak dan ternaknya adalah karunia Allah. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri sedang jemaat Tuhan. Dia mengaku semuanya bukan karena kekuatannya, tapi semua berkat dari Tuhan Allah. Dan karena rasa syukur Yakub, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah Israel, Elohe Israel. Di sini Yakub mendirikan mezbah untuk Allah, menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia, Allah yang pelindung dan penuntun jalannya dalam kehidupannya, sehingga dia mendapat berkat-berkat yang luar biasa, mendapat kasih karunia. Jemaat Tuhan, jangan biarkan konflik berlarut. Rendahkan hati kita untuk memulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. Percayalah bahwa Allah mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, dan akui bahwa pemulihan adalah berkatnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami mau dipulihkan oleh Tuhan lewat segala hubungan yang kurang baik. Tuhan, ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami, agar kami ya Tuhan mengingat kasih-Mu, dan segala permasalahan dan konflik yang ada dalam kehidupan kami bisa terselesaikan dengan baik, seperti konflik yang terjadi antara Esau dan Yakub. Semua terselesaikan dengan kasih daripada Tuhan Allah. Kami juga mau seperti itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.